Dinas Mufidah. Jadi di sini saya akan mereview satu buku. Ini berjudul The Principles of Power. Rahasia memanipulasi orang lain di segala situasi. Ini karya Dion Yulianto. Nah, buku ini itu membahas tentang cara punya pengaruh atau cara punya kekuatan dalam arti yang positif, bukan buat memanipulasi orang lain, tetapi lebih ke bagaimana kita bisa jadi pribadi yang kuat, dipercaya dan bisa memimpin, entah itu di kantor, organisasi, atau pertemanan. Nah, untuk review yang pertama, kita review dari covernya dulu atau bagian luarnya dulu. Jadi bagian pertama yaitu depan buku ya, buku bagian depan itu berwarna hitam dengan kombinasi emas, jadi kelihatan mewah. Nah, di bawahnya itu ada tulisan agak besar The Principles of Power. Yang selanjutnya di buku bagian belakang itu juga berwarna hitam, jadi kelihatan elegan dan mewah. Nah, di bagian cover buku juga terdapat kutipan dari John C. Maxwell, "Jika kamu ingin memimpin orang, kamu harus belajar bagaimana cara mempengaruhi mereka." Nah, kutipan ini memberi kesan bahwa buku ini itu bukan hanya soal manipulasi negatif, tetapi lebih ke arah bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang efektif. Nah, di cover buku ini juga terdapat gambar seorang pria dengan mahkota di atas kepalanya, dan di dalam pikirannya itu terdapat banyak simbol ya, kayak tangan, uang, terus alat pertanian juga, hingga kekuasaan. Nah, semua ini itu mempresentasikan bahwa bagaimana seseorang itu bisa dipengaruhi atau bahkan bisa dikendalikan oleh kekuatan eksternal. Yang selanjutnya pada halaman pertama ada kayak identitas bukunya gitu. Yang pertama ada penulis yaitu Dion Yulianto. Yang kedua yaitu editornya ada Yanuar Arifin, dan desain sampul dan layouter ada tim Jendela. Nah, untuk penerbitnya juga dari tim Jendela juga. Nah, untuk ketebalan buku itu sekitar 2 cm aja ya. Nah, di bagian samping juga ada tulisannya The Principles of Power karya Dion Yulianto. Itu terlihat mewah gitu, terlihat simple dan juga mewah. Nah, dapat dilihat ya, bukunya kayak terlihat mewah gitu, kayak menarik dibaca. Nah, selanjutnya daftar isi ada yang pertama, abaikan sesuatu yang mustahil. Yang kedua, bangunlah kredibilitas dan kepercayaan. Yang ketiga, berfokuslah pada kekuatan dan kelebihan diri. Yang keempat, berpikir dan bertindaklah independen. Yang kelima, berpura-pura bodoh untuk mengelabui orang lain. Yang keenam, bersikaplah seperti raja. Yang ketujuh, buatlah keberadaan kita dibutuhkan. Yang kedelapan, buat orang lain bergantung kepadamu. Yang sembilan, jangan berutang budi kepada orang lain. Yang ke-10, hindari orang-orang yang menghambat kesuksesanmu. Terus jadilah magnet sosial, kenali kesempatan dalam setiap situasi. Dan yang ke-13, jadilah orang yang berani memulai. Baik, selanjutnya ada halaman kedua. Nah, halaman kedua ini selanjutnya yaitu membahas jalin relasi, jangan mengisolasi diri, jadilah rendah hati, jadilah seorang teman sekaligus mata-mata ya. Terus kenali musuhmu, jadilah tuan atas diri kita sendiri, jadilah sosok yang tak terduga, jadilah tega dan tegas. Terus jangan terlalu banyak bicara, jangan memusikkan banyak hal, memanfaatkan orang lain, buka pikiranmu, pancarkan daya tarikmu, temukan teman sejatimu, dan banyak selanjutnya. Untuk selanjutnya kita membahas isi buku ini. Nah, isi buku ini terdapat 33 prinsip kekuasaan. Ada juga tips dari tokoh-tokoh yang berpengaruh. Tuh di sini menjelaskannya itu kayak inti-intinya. Jadi dijelaskan itu kayak daging semua isinya buku ini. Nah, ada
dimulai dari hal-hal dasar dulu. Di buku ini tuh kayak apa itu kekuasaan yang sebenarnya, dari mana kekuasaan itu bisa datang, terus bagaimana caranya kita bisa bangun kekuasaan yang baik dan gak nyakiti orang lain. Jadi yang pengen jadi bos besar atau yang ingin jadi orang yang berpengaruh bisa membaca buku ini. Nah, salah satu yang aku suka yaitu dari tokoh Julius Caesar, yaitu seorang tokoh berpengaruh dari Romawi klasik. Nah, di sini di buku ini kisah Julius Caesar ini mengajarkan kita tentang pentingnya untuk mengabaikan sesuatu yang dianggap mustahil dalam mencapai tujuan dan mempengaruhi orang lain. Nah, di pembahasan tentang Julius Caesar ini terdapat inti-inti dari tips-tips atau inti dari kisah Julius Caesar. Yang pertama, mendefinisikan tujuan kita dengan jelas. Jadi langkah pertama untuk mengabaikan sesuatu yang mustahil adalah dengan mendefinisikan tujuan kita secara jelas. Jadi kita harus mengetahui apa yang mau kita capai. Nah, seperti karir, hubungan, ataupun yang lain-lain. Nah, setelah tujuan itu telah ditetapkan, yakin kita bahwa tujuan tersebut dapat dicapai meskipun tampak sulit ya. Yang kedua itu jangan biarkan keraguan merajai pikiran kita. Nah, keraguan itu kan musuh terbesar dalam mencapai tujuan. Nah, ketika kita menghadapi tantangan besar atau tujuan yang tampak mustahil, nah jangan biarkan keraguan itu kayak merajai atau menguasai pikiran kita. Nah, kita harus mengalihkan fokus kita agar itu hambatan atau kegagalan itu tidak pernah terjadi, tidak mungkin terjadi atau tidak pernah terjadi. Mungkin hal yang dianggap orang lain mustahil bisa kok kita mencapai itu kalau kita itu gigih dan berkomitmen. Nah, yang ketiga, jangan takut untuk mengambil resiko. Nah, ketika kita mengabaikan sesuatu yang mustahil, kita itu harus siap dengan resiko yang akan kita dapatkan. Nah, ini berarti itu kita itu harus keluar dari zona nyaman kita. Nah, jadi kesuksesan itu seringkali datang dari langkah-langkah yang besar. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu memiliki mentalitas pantang menyerah. Nah, tantangan atau kegagalan pasti akan muncul dalam perjalanan mencapai tujuan karena semua itu sulit ya guys ya. Nah, tapi itu penting untuk tetap memiliki mentalitas pantang menyerah, mengambil pelajaran dari segala kegagalan lah yang pernah kita alami gitu. Yang selanjutnya yaitu tetap fokus pada visi kita. Nah, saat kita fokus dengan visi kita itu tidak akan terpengaruh oleh kayak kemustahilan yang dipikirkan orang lain. Nah, kita itu menjadi optimis, jadi tidak pesimis gitu. Yang keenam yaitu belajar dari kesuksesan orang lain. Nah, kita itu dari kesuksesan orang lain itu kita kayak menjadikan itu inspirasi kita untuk terus maju. Nah, kayak kita mempelajari kisah-kisah mereka, pasti kan orang sukses itu nggak langsung sukses, pasti ada perjalanan yang harus dilalui gitu. Nah, setelah kita mempelajari kisah-kisah dari orang lain gitu, kisah-kisah orang sukses gitu, kita akan mendapatkan wawasan dan dorongan bagi kita sendiri untuk menjadi sukses juga gitu. Yang ketujuh yaitu lakukan yang terbaik yang kita bisa. Nah,
lakukan yang terbaik yang kita bisa dan bekerja keras untuk mencapai tujuan kita. Nah, ingat kalau perjalanan menuju kesuksesan itu penuh dengan kerja keras dan kita harus pantang menyerah gitu intinya. Ada kata-kata bagus juga di sini, yaitu jadilah seperti Julius Caesar yang dengan berani dan gigih mengejar tujuannya meskipun dihadapkan pada tantangan yang besar. Ketika kita mengabaikan sesuatu yang mustahil, kita akan menjadi sosok yang berpengaruh dan inspiratif bagi orang lain. Nah, jadi buku ini tuh sangat inspiratif banget, kayak berisi tips-tips dari tokoh berpengaruh itu menjadikan kita kayak termotivasi gitu ya. Terus di dalam buku ini itu membahas tentang beberapa prinsip yang paling menonjol dan gampang kayak relate atau kayak berada di kehidupan kita sehari-hari gitu. Yang pertama yaitu ada kekuatan dari posisi. Nah, kalau kita punya jabatan, otomatis kita punya kekuasaan, tapi itu sebenarnya nggak cukup. Nah, kalau kita nggak punya sikap yang baik atau nggak dihormati, ya kekuasaan itu juga cepat hilang gitu. Jadi kalau kita punya kekuasaan itu, kita juga harus memiliki pribadi yang baik juga gitu. Yang kedua yaitu kekuatan dari kepribadian. Misalnya kita jujur, terus bisa dipercaya dan punya prinsip, orang lain itu akan respect dan nurut karena mereka itu percaya, bukan karena takut pada kita. Jadi orang itu mudah percaya gitu, maksudnya mudah percaya ya. Dengan kepercayaan orang lain itu kita juga harus bertanggung jawab gitu. Yang ketiga yaitu kekuatan dari keahlian. Nah, kalau kita punya ahli di bidang kita, nah orang itu bakal mencari kita, bakal dengerin kita, bakal ngikutin saran kita gitu. Itu tuh juga salah satu kekuasaan juga. Nah, kalau kita sudah punya, maksudnya sudah ahli di bidang kita itu kan intinya kita kan lebih bisa gitu. Jadi dalam keahlian itu juga sesuatu kekuasaan gitu kan. Bisa aja orang lain nggak bisa, kita bisa gitu, kita ahli. Nah, yang keempat yaitu kekuatan dari hubungan. Nah, kita itu harus mempunyai koneksi gitu. Kalau kita banyak koneksi yang baik, itu sebuah kekuatan gitu. Bukan soal kenal siapa saja ya, tapi siapa yang kenal kita dan juga respect sama kita. Jadi kita kalau umpama butuh atau ada yang kita nggak tahu, kalau punya koneksi atau teman yang tahu, kita kan bisa tanya. Nah, kita kan jadi tahu gitu. Nah, di buku ini juga Dian itu juga kasih tips-tips yang bisa langsung kita pakai di kehidupan sehari-hari gitu. Contohnya kayak menarik perhatian dan terus kayak melakukan pekerjaan itu sebaik mungkin, jujur dan konsisten. Jangan fokus kayak pencitraan dan lain-lain gitu, tapi biarkan kerjaan kita itu yang bicara. Nah, yang selanjutnya itu mengubah musuh jadi teman. Jadi daripada fokus sama konflik ya, coba cari sisi positif dari orang lain gitu. Kadang mereka itu cuma salah paham atau nggak kenal sama kita gitu. Nah, yang selanjutnya itu menghadapi konflik dengan bijak. Jadi jangan langsung kayak emosi gitu. Kadang itu konflik itu malah bisa bikin hubungan kita itu makin kuat gitu.
asal itu ditangani dengan tenang dan terbuka. Nanti terbawa emosi, marah-marah, malah jadinya itu kayak bermusuhan gitu ya jadinya. Nah, ada satu hal lagi yang aku suka dari buku ini, yaitu Dion itu nggak ngajarin cara curang gitu. Kayak dia itu selalu menekankan bahwa kekuasaan itu harus dipakai dengan tanggung jawab gitu, harus ada etika dan niat baik di baliknya. Dia bilang kalau kekuasaan itu bukan buat nindas orang, tapi buat bantu lebih banyak orang gitu. Intinya buku ini pokoknya tidak ngajarin hal-hal yang buruk gitu. Kayak ini tuh bisa menjadi motivasi kita setelah baca buku ini. Nah, yang saya suka lagi, buku ini itu juga membuka mata kita bahwa manipulasi itu bukan sesuatu hal yang negatif. Dalam banyak situasi, pengaruh bisa digunakan untuk hal-hal positif gitu. Misalnya mempengaruhi untuk rajin belajar, itu kan juga positif ya, atau membujuk rekan kerja untuk menyelesaikan proyek bersama gitu kan juga termasuk positif, nggak negatif. Tapi tentu saja buku ini tuh bukan tidak ada kekurangan ya. Nah, tema manipulatif ini atau manipulasi ini bisa menjadi hal yang kayak sensitif gitu bagi sebagian orang. Tapi kalau dibaca itu tidak dengan pemahaman yang matang, jadi pembaca bisa kayak salah paham dan menggunakan prinsip-prinsip dalam buku ini itu hanya untuk kepentingan pribadinya. Itu kan tidak etis banget ya. Nah, selain itu beberapa bagian terasa agak panjang gitu, kayak seharusnya itu bisa diringkas gitu, tapi mungkin ya itu memang gaya penulisnya untuk menekankan poin-poin penting yang ada di dalam pembahasan itu. Tapi secara keseluruhan, The Principles of Power ini adalah buku yang sangat relevan, apalagi di zaman sekarang ya, dimana pengaruh bisa datang dari mana saja, bisa media sosial, lingkungan kerja, atau bahkan keluarga sendiri juga ya. Buku ini tuh cocok untuk kamu yang ingin memahami dinamika kekuasaan, membangun pengaruh yang sehat, atau melindungi diri dari manipulatif juga, karena kan sudah tahu ya kayak trik-triknya gitu. Nah, buat kamu yang tertarik dengan psikologi, komunikasi, atau kepemimpinan, nah buku ini bisa menjadi bacaan yang sangat berguna untuk kalian ya. Nah, aku sih menyarankan ya guys ya, ini bagus gitu, isinya juga daging semua. Nah, itu tadi review lengkap dari buku The Principles of Power karya Dion Yulianto. Terima kasih semuanya, sampai jumpa, bye bye.